8 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan pandangannya atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebun Siri, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu 13 September 2023. Permasalahan penyaluran pangan murah. Dari pengamatan kami di lapangan, terdapat permasalahan dalam program penyaluran pangan murah. Sumber permasalahannya adalah Dinas KPKP. Dari temuan kami, ada masyarakat yang terpaksa menunggu dari jam 1 malam hanya untuk mendapatkan nomor. Mereka menunggu sampai subuh, sementara distribusi sudah tutup pada jam 10. Perlu direnungkan, kenapa kondisi ini bisa terjadi? Saat ini, cita Pemprov DKI Jakarta terhadap masyarakat kurang mampu tampak kurang baik. Dulu distribusi berjalan dengan lancar, namun sekarang tampak semraut. Kami meminta kepada Pemprov untuk menambah titik distribusi agar tidak terjadi penumpukan dan masyarakat bisa terlayani dengan baik. Selain itu, kami juga meminta kepada Pemprov untuk membuat mekanisme pengganti nomor urut sehingga warga tidak perlu harus mengantri dari dini hari untuk mengambil nomor urut. Harusnya kita yang berada dalam posisi lebih kuat membantu mereka yang lemah. Namun realitanya kita malah membuat kehidupan mereka semakin sulit. Mohon penjelasannya. Yang dimana program RTH ini, fraksi Gerindra berharap kepada Pemprov DKI Jakarta agar tidak terfokus hanya sekedar pada penyediaan sarana penampungan air, akan tetapi pemanfaatan lahan tersebut dapat dimaksimalkan untuk dijadikan lokasi penanaman pohon. Contohnya adalah pelaksanaan pembangunan waduk-waduk yang sudah ada. Dari sisi belanja daerah dalam kebijakan umum perubahan anggaran, prioritas plafon anggaran sementara untuk APBD perubahan 2023 disebutkan kriteria perubahan RKPD 2023 diantaranya adalah menunjang pelayanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Untuk itu, fraksi PKS meminta agar Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan pengurangan anggaran yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat seperti alokasi anggaran untuk KJP, KJS, KJMU, KJL, Kartu Jakarta Lansia, agar subsidi pangan bagi keluarga tidak mampu dan anggaran yang sifatnya pemenuhan kebutuhan dasar sebagai kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemda dikhawatirkan jangan sampai ada pengurangan anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut akibat menurunnya penerimaan daerah. Bahkan, fraksi PKS meminta agar alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar tersebut ditingkatkan, mengingat masih banyak masyarakat Jakarta yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang lalu. Mohon tanggapan. Kami fraksi PAN prihatin dengan kondisi udara Jakarta saat ini yang masih ditutupi oleh polusi yang pekat, sehingga setiap bulan masyarakat kita tercatat ada 100.000 yang mengalami gangguan ISPA, dan tertinggi pada bulan Juni ada 102.475 orang. Mudah-mudahan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta mudah-mudahan memberikan solusi yang baik. Alokasi PMD harus tepat guna. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia menyerukan untuk mengalokasikan PMD yang tepat guna, terutama Pam Jaya baru mampu meningkatkan cakupan layanan. Mohon tanggapan. Fraksi dasar menyoroti upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon dalam hal penanggulangan pencemaran udara. Fraksi Nasdem belum menemukan adanya kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang signifikan dalam penanggulangan pencemaran udara di DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan masih banyaknya kasus infeksi saluran pernapasan atau ISPA sudah mencapai 6.038 orang. Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas, aksesibilitas, dan kemudahan
pelayanan masyarakat khususnya di bidang transportasi. Saat ini angkutan umum yang bekerja sama dengan PT Transjakarta telah menjangkau hampir seluruh wilayah pinggiran Jakarta dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar menegaskan agar Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan rencana pengurangan subsidi di bidang transportasi. Karena hal ini akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum yang pada akhirnya akan berdampak kepada berkurangnya penggunaan transportasi umum dan meningkatkan pengguna kendaraan pribadi sehingga kemacetan dan polusi udara juga akan meningkat. Mohon tanggapan. Menyampaikan beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama dan perlu mendapat tanggapan dari saudara penjabat Gubernur DKI Jakarta. Yang pertama, masalah defisit APBD tahun 2023 hingga mencapai 5 triliun yang menjadi akibat tidak tercapainya target pendapatan daerah. Kami dapat memaklumi jika ada yang mempertanyakan mengapa defisit terjadi, padahal perekonomian Jakarta sudah normal kembali, yang semestinya memberikan dampak positif dan pendapatan daerah yang lebih baik. Bagi kami yang penting adalah peristiwa ini menjadi pelajaran berharga untuk lebih realistis, objektif dan rasional dalam melakukan proyeksi dan penyusunan anggaran tahun berikutnya. Dalam kaitan ini perlu dicermati pula perkembangan kekinian masyarakat yang semakin tergantung kepada ekonomi digital atau toko digital menjadi pilihan utama warga Jakarta dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya. Perubahan ini menimbulkan dampak nyata terhadap bisnis retail di Jakarta. Sebagian besar pusat perbelanjaan di Jakarta saat ini banyak yang karena sepi pengunjung. Selain berdampak meningkatkan jumlah pengangguran, juga berpengaruh terhadap kinerja pendapatan daerah. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.